Hai, halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai bank. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan mengenal dan mengetahui apa itu bank. Oke teman-teman, simak penjelasannya pada video selengkapnya ya. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertian bank. Jadi sebenarnya bank itu apa sih? Jadi bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan, meminjam, dan mengelola uang. Bank itu sendiri memiliki peran utama dalam perekonomian, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan. Misalkan nih, teman-teman ada uang lebih dari sisa uang saku, atau kemudian teman-teman ikut lomba, kemudian teman-teman mendapatkan hadiah berupa uang. Lah, uang yang teman-teman miliki itu bisa teman-teman tabungkan di bank, bisa dalam bentuk tabungan maupun deposito. Bedanya tabungan dan deposito teman-teman adalah kalau tabungan itu kita menabungkan uang ke bank, kemudian mengambilnya kita bisa sesuka kita, entah itu 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, dan lain sebagainya. Namun kalau deposito itu sudah ada waktunya teman-teman. Jadi ketika kita menabungkan uang kita dalam bentuk deposito, biasanya kita sudah melakukan persetujuan kontrak dengan pihak bank. Apakah uang ini bisa diambil 1 tahun kemudian, 6 bulan kemudian, 2 tahun kemudian. Apabila dalam jangka waktu yang kita sepakati teman-teman membutuhkan uang tersebut, teman-teman tidak bisa mengambil uang tersebut. Ataupun jika bisa diambil, misalkan nih teman-teman sudah sepakat dengan pihak bank bahwa uang depositonya akan teman-teman depositkan selama 6 bulan. Ternyata dalam waktu 3 bulan teman-teman sudah membutuhkan nih uangnya. Teman-teman tidak bisa mengambilnya, ataupun jika teman-teman harus mengambilnya, maka akan ada penalti yang diberikan bank kepada teman-teman karena teman-teman sudah melanggar perjanjian. Itu adalah bedanya tabungan dan juga deposito. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank itu sendiri dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam 2 kriteria. Yang pertama yakni berdasarkan fungsinya, dan yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan fungsinya ini ada 3 teman-teman, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Kemudian berdasarkan kepemilikannya ini ada 4. Yang pertama bank pemerintah, yang kedua bank swasta, yang ketiga bank campuran, dan yang terakhir atau yang keempat adalah bank asing. Jadi apa sih yang membedakan antara satu dengan lainnya? Kita bahas bareng-bareng pada materi selanjutnya. Oke, yang pertama berdasarkan fungsinya teman-teman, ada yang dinamakan bank sentral. Kemarin kita sudah bahas ya teman-teman, bank sentral negara Indonesia adalah Bank Indonesia, di mana bank sentral ini bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter di suatu negara, menjaga kestabilan nilai mata uang, dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Bank sentral yang ada di Indonesia ini hanya ada satu, yakni Bank Indonesia. Ingat teman-teman, bank sentral itu tidak berfungsi sebagai Bank sentral tersebut tidak berfungsi sama dengan bank-bank yang lainnya, karena bank sentral ini tidak menerima simpan pinjam teman-teman. Jadi kita tidak bisa langsung minjem di bank sentral, maupun kita tidak bisa langsung untuk menabung di bank sentral, karena fungsi bank sentral adalah sebagai pengatur kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Ini adalah penjelasan mengenai bank sentral. Kemudian yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini menyediakan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat umum. Baru di bank umum ini teman-teman bisa untuk menabung, kredit, deposit, dan transfer uang. Contoh bank umum ini adalah bank-bank yang ada di sekitar lingkungan teman-teman, baik bank BCA, bank BRI, bank BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari bank umum.
Kemudian yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau biasa kita sebut BPR adalah bank yang berfokus menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit dalam skala kecil atau lokal. Jadi teman-teman, kalau bank BPR itu biasanya ada di daerah-daerah teman-teman. Jadi daerah Banyuwangi sendiri, daerah Jabodetabek sendiri. Kalau bank swasta itu cakupannya lebih luas. Namun kalau BPR ini biasanya cakupannya lebih kecil, skalanya kecil dan berada di lokal-lokal, baik lokal provinsi maupun lokal kabupaten atau kota. Kemudian kita bahas bank berdasarkan kepemilikannya. Bank berdasarkan kepemilikannya yang pertama adalah bank pemerintah. Bank ini dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah. Keuntungan yang dihasilkan biasanya digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional. Contoh bank pemerintah adalah Bank BTN. Bank BTN ini singkatan dari Bank Tabungan Negara, kemudian Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank BNI adalah Bank Negara Indonesia, dan juga bank-bank lainnya yang berfokus pada pelayanan masyarakat luas termasuk UMKM. Karena bank ini adalah bank milik pemerintah, maka pemerintah bertanggung jawab resmi dalam pengelolaan keuangan dan arus kas yang ada pada bank-bank tersebut teman-teman. Dan bank-bank ini berfokus juga pada pelayanan masyarakat. Misalkan ada masyarakat yang memiliki UMKM, ternyata mereka kekurangan modal, maka mereka bisa meminjam modal tersebut kepada bank-bank milik pemerintah, baik BTN, BRI, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian bank berdasarkan kepemilikannya yang kedua, yakni bank swasta. Bank ini dimiliki oleh pihak swasta nasional, baik individu maupun korporasi. Keuntungan utamanya digunakan untuk kepentingan pemilik saham. Contoh banknya adalah Bank BCA, Bank Danamon, dan lainnya, yang sering berfokus pada inovasi, produk, dan layanan perbankan. Oke teman-teman, kalau bank swasta ini merupakan bank swasta yang dimiliki oleh orang Indonesia. Jadi bukan milik negara, tapi yang punya saham-sahamnya adalah orang Indonesia. Seperti Bank BCA, itu sahamnya juga dimiliki oleh orang Indonesia. Bank Danamon pun seperti itu. Terus keuntungannya untuk apa? Keuntungannya kan kalau bank pemilik pemerintah itu kan untuk membantu UMKM, jadi keuntungannya itu diputar. Kalau bank swasta itu keuntungannya fokus kepada para pemilik saham bank-bank tersebut. Jadi kayak keuntungan pribadi bagi para pemilik saham. Itu adalah bank swasta yang dimiliki oleh swasta yang merupakan masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bank campuran. Bank campuran ini merupakan bank yang dimiliki secara campur teman-teman antara pihak swasta nasional maupun swasta asing. Kepemilikannya biasanya dibagi berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Jadi kayak misalkan orang Indonesianya punya saham 60%, kemudian orang asingnya punya saham 40% ataupun sebaliknya. Jadi tidak harus 50%, tidak harus 50% orang Indonesia, tidak harus 50% orang asing. Jadi bank campuran ini presentasinya sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Bank ini menggabungkan keahlian lokal dengan modal atau teknologi asing, seperti Bank Rabobank Internasional Indonesia dan juga Bank DBS Indonesia. Ini merupakan salah satu contoh bank campuran. Kemudian yang terakhir, bank berdasarkan kepemilikannya, yakni bank asing. Bank asing yang berkantor di pusat luar negeri namun beroperasi di Indonesia. Bank asing seperti Verdian INC melayani kebutuhan nasabah global termasuk perusahaan multinasional atau nasabah premium. Jadi kalau bank asing ini teman-teman memang yang memiliki 100% orang asing. Misalkan kantornya ada di Singapura, kantor pusatnya ada di Singapura, namun anak cabangnya ada di Indonesia. Contohnya adalah Citibank, HSBC, Bank of America, dan Deutsche Bank, gitu teman-teman. Jadi berdasarkan kepemilikannya ada 4, ada bank pemerintah, ada bank swasta, ada bank asing, dan juga ada bank campuran. Kemudian teman-teman kita bahas mengenai fungsi bank.
Fungsi bank sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yakni menghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Ini bisa dilakukan oleh bank umum. Yang kedua, menyalurkan dana. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Ini dapat dilakukan oleh BPR maupun bank umum. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan penyimpanan barang berharga. Pembayaran tagihan ini beragam ya teman-teman, baik tagihan listrik, tagihan wifi, tagihan pajak motor, dan lain sebagainya. Jadi bank itu juga berfungsi sebagai pembayar tagihan. Kemudian penyimpanan barang berharga. Jadi teman-teman nih misalkan punya barang-barang berharga di rumah, punya sertifikat tanah atau memiliki berlian atau logam mulia. Kalau teman-teman merasa takut dan khawatir untuk disimpan di rumah, teman-teman bisa untuk menitipkannya ke bank agar jaminan keamanannya lebih baik, lebih terjaga, karena bank biasanya itu menyewakan beberapa berangkas-berangkas kepada masyarakat, di mana masyarakat tinggal membayar setiap bulannya itu sekian ribu atau sekian ratus ribu untuk menyewa beberapa loker-loker tersebut. Kenapa kok kita tidak harus sih sebenarnya teman-teman, kenapa kita lebih baik atau disarankan menyimpan barang-barang berharga itu di bank? Karena yang pertama, bank itu memiliki akses keamanan yang cukup baik dari segi CCTV maupun dari security yang ada di sana. Berbeda dengan rumah kita ya teman-teman. Terus yang ketiga, berangkas-berangkas tersebut tentunya sudah memiliki beberapa keamanan fiturnya yang lebih sulit untuk dibobol oleh maling. Intinya gitu sederhananya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa barang-barang berharga teman-teman itu tidak baik ada di rumah, maka teman-teman bisa menitipkannya atau menyimpan barang berharga tersebut dalam bank. Oke teman-teman, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana, menyalurkan dana masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Jenis bank sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya ada 4 jenis, yakni bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan juga bank asing. Kemudian peran utama bank mencangkup pengelolaan tabungan, pemberian kredit, dan penyedia layanan keuangan seperti transfer dan juga pembayaran. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman serta dapat menambah wawasan teman-teman mengenai bank itu sendiri. Oke teman-teman, see you in the next video and bye-bye!